Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh kelompok 6. Bakteri gram positif, dosen pengampu Dr. Evi Rofiati SSI MPD, anggota kelompok Muhammad Rizky Kusuma Nugraha, Vivi Novitasari, Siti Rihanatul Jannah. Oke teman-teman, yang bakal pertama kita bahas itu mengenai struktur sel dari bakteri gram positif. Nah, bakteri gram positif ini sendiri adalah jenis bakteri yang jika diuji dengan pewarnaan gram akan berwarna ungu karena struktur dinding selnya sangat tebal. Terus yang pertama itu ada membran sel, yang dimana membran sel ini merupakan lapisan paling dalam dari bakteri, yang dimana fungsinya itu untuk mengatur zat apa aja yang boleh masuk dan keluar dari sel bakteri, tempat terjadinya proses metabolisme dan melindungi isi sel bakteri, yang dimana membran ini tersusun dari lemak dan protein. Terus yang kedua itu ada lapisan peptidoglikan, yang di atas membran sel terdapat lapisan peptidoglikan yang sangat tebal. Ini adalah ciri utama dari bakteri gram positif. Nah, peptidoglikan ini merupakan jaringan kuat yang tersusun dari gula dan protein. Yang dimana fungsi dari peptidoglikan ialah memberi bentuk pada bakteri, menjadi pelindung utama dari tekanan lingkungan, dan membuat bakteri tidak mudah pecah. Karena lapisan ini sangat tebal, pewarna gram bisa tertahan, sehingga bakteri terlihat ungu saat dilihat di mikroskop. Yang ketiga itu ada protein yang menempel pada dinding, yang dimana yang di situ tulisannya itu Well Associated Protein. Pada lapisan dinding sel terdapat berbagai protein yang menempel, yang dimana fungsinya untuk membantu bakteri menempel pada jaringan tubuh atau permukaan lain, membantu interaksi dengan lingkungan, dan beberapa protein juga berperan dalam proses infeksi pada manusia. Yang keempat ada asam teichoate atau teichoic acid. Teichoic acid adalah molekul khusus yang tertanam dalam dinding sel peptidoglikan. Fungsi utamanya itu membantu memperkuat struktur dinding sel, membantu mengatur pergerakan ion di sekitar sel, dan berperan dalam proses pengenalan oleh sistem imun tubuh. Terus yang kelima itu adalah lipoteichoic acid, yang dimana ini tuh hampir sama dengan teichoic acid, tetapi bagian bawahnya menempel langsung pada membran sel, yang dimana fungsinya itu untuk menghubungkan dinding sel dengan membran sel, membantu bakteri menempel pada sel inang, misalnya sel manusia, dan berperan dalam proses infeksi bakteri. Terus yang selanjutnya itu ada porin. Porin ini merupakan saluran kecil seperti lubang pada dinding sel, yang dimana fungsi porin ini menjadi jalan masuk dan keluar molekul kecil seperti nutrisi atau ion, membantu bakteri bertahan hidup dengan mengambil zat dari lingkungan. Oke, selanjutnya itu ada ciri umum, yaitu bakteri gram positif adalah kelompok bakteri yang memiliki dinding sel sangat tebal yang tersusun dari peptidoglikan. Dan pada proses pewarnaan gram, bakteri ini akan menyerap kristal violet sehingga tampak berwarna ungu di bawah mikroskop, serta tidak memiliki membran luar, sehingga struktur dinding selnya lebih sederhana dibandingkan bakteri gram negatif. Dinding selnya juga mengandung asam teichoate dan lipoteichoate yang berperan dalam menjaga stabilitas sel. Bakteri gram positif juga banyak ditemukan di tanah, air, makanan, serta tubuh manusia dan hewan. Beberapa jenis bersifat menguntungkan, tetapi sebagian lainnya dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu ada sifat bakteri. Bakteri gram positif dapat hidup secara aerob, memerlukan oksigen, maupun anaerob, yaitu hidup tanpa oksigen. Berkembang biak dengan cara pembelahan biner, yaitu satu sel bakteri membelah menjadi dua sel baru yang identik. Terus beberapa spesies mampu membentuk endospora, yaitu struktur pelindung yang memungkinkan bakteri bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrim seperti panas, kekeringan, atau kekurangan nutrisi. Banyak bakteri gram positif hidup sebagai flora normal pada tubuh manusia, misalnya pada kulit dan saluran pernapasan. Namun beberapa jenis dapat menjadi patogen oportunistik, yaitu menyebabkan penyakit ketika sistem kekebalan tubuh melemah. Oke, selanjutnya ada klasifikasi bakteri gram positif. Dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk sel, morfologi, dan karakteristik biologinya. Bacillus berbentuk batang, bakteri dengan bentuk memanjang seperti batang. Beberapa jenis dapat membentuk endospora sehingga mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Lalu Cocci berbentuk bulat, bakteri berbentuk bulat yang dapat bersusun tunggal, berpasangan, membentuk rantai, atau berkelompok. Susunan ini membantu ilmuwan mengidentifikasi jenis bakteri. Klasifikasi berdasarkan bentuk sel ini sangat penting dalam identifikasi bakteri di laboratorium mikrobiologi, serta membantu menentukan diagnosis penyakit dan metode pengobatan yang tepat.
bakteri Bacillus. Karakteristik memiliki bentuk batang atau silindris dengan ukuran yang bervariasi. Banyak spesies mampu membentuk endospora, yaitu struktur tahan yang membantu bakteri bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti panas tinggi, kekeringan, atau bahan kimia. Bacillus dapat hidup secara aerob maupun anaerob, tergantung jenisnya. Bakteri ini banyak ditemukan di tanah, air, serta bahan organik yang sedang mengalami pembusukan. Contohnya, Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada manusia dan hewan. Lalu Clostridium tetani menghasilkan toksin tetanostamin yang menyebabkan penyakit tetanus dan menyerang sistem saraf. Lalu ada Clostridium botulinum menghasilkan toksin botulinum yang sangat kuat dan dapat menyebabkan keracunan makanan serius botulisme. Oke, selanjutnya ada bakteri Kochi. Karakteristik memiliki bentuk bulat, kokus, dan dapat tersusun dalam berbagai pola. Susunan bakteri Kochi dapat berupa tunggal, berpasangan, diplococcus, berantai, streptococcus, atau berkelompok seperti buah anggur, staphylococcus. Beberapa spesies merupakan flora normal tubuh manusia, terutama pada kulit dan saluran pernapasan, sehingga biasanya tidak menimbulkan penyakit. Sebagian Kochi bersifat patogen dan dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi jika jumlahnya meningkat atau masuk ke jaringan tubuh. Contohnya, Staphylococcus aureus dapat menyebabkan infeksi kulit, luka abses, dan keracunan makanan karena menghasilkan toksin. Lalu ada Streptococcus pneumoniae, penyebab pneumonia, meningitis, dan infeksi telinga tengah. Lalu Streptococcus pyogenes, menyebabkan radang tenggorokan, demam, scarlet, dan beberapa infeksi kulit. Oke, selanjutnya pemateri setelah saya ada Rihana. Pada Rihana dipersilakan. Baik, selanjutnya ada cara penularan. Infeksi oleh bakteri gram positif dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain kontak langsung dengan penderita atau dengan benda yang terkontaminasi bakteri, melalui udara atau droplet saat seseorang batuk atau bersin, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, melalui luka terbuka pada kulit yang memungkinkan bakteri masuk ke dalam tubuh. Dalam beberapa kasus, bakteri juga dapat menyebar melalui alat medis yang tidak steril. Nah, di samping ada informasi tentang dari mana penularan penyakit antraks. Infeksi antraks melalui luka terbuka di kulit, gejalanya meliputi benjolan, kemerahan di kulit, lalu ada pembengkakan dan nyeri otot, demam, lemas, mual, muntah. Lalu ada infeksi antraks melalui saluran pencernaan. Nah, gejalanya meliputi demam, mual, muntah, nafsu makan hilang, diare disertai darah, nyeri tenggorokan, sulit menelan, sakit perut, dan sakit kepala. Lalu ada infeksi antraks melalui saluran pernapasan. Gejalanya meliputi sakit tenggorokan, sesak napas, demam tinggi, rasa tidak nyaman di dada, nyeri otot, nyeri saat menelan, mual, batuk, darah. Lalu selanjutnya ada diagnosis. Untuk mengidentifikasi bakteri gram positif dilakukan beberapa metode pemeriksaan di laboratorium. Antara lain, yang pertama ada pewarnaan gram untuk melihat warna dan bentuk bakteri di bawah mikroskop. Nah, untuk gram positif itu ditandai dengan berwarna ungu dan gram negatif ditandai dengan berwarna pink. Lalu ada tes biokimia untuk mengetahui kemampuan metabolisme bakteri. Kultur bakteri pada media khusus untuk menumbuhkan dan mempelajari karakteristik bakteri. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan molekuler seperti PCR untuk mendeteksi materi genetik bakteri secara lebih akurat. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Pencegahan menjaga kebersihan diri dan lingkungan seperti mandi dan juga menyapu. Selanjutnya ada mencuci tangan secara teratur ketika setelah makan dan aktivitas yang memungkinkan tangan kita itu kotor seperti itu. Lalu ada mengolah makanan dengan higienis, contohnya seperti memasak makanan lebih baik itu ada beberapa yang dimasak terlebih dahulu, jangan dimakan secara mentah. Lalu pengobatan, infeksi diobati dengan antibiotik sesuai anjuran dokter. Nah, di samping ada poster cara bijak gunakan antibiotik. Gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Nah, demam, batuk, dan pilek yang ringan tidak perlu menggunakan antibiotik. Cukup istirahat dan makan makanan bergizi. Terlalu sering minum antibiotik dapat menimbulkan penyakit menjadi kebal terhadap obat yang mengakibatkan pengobatan menjadi lebih lama dan lebih sulit dilakukan.
Selanjutnya, ada kesimpulan, bakteri gram positif merupakan kelompok bakteri yang memiliki dinding sel tebal yang tersusun dari peptidoglikan dan akan berwarna ungu pada pewarnaan gram. Bakteri ini memiliki berbagai bentuk seperti basil dan kokus, serta dapat ditemukan di berbagai lingkungan maupun pada tubuh manusia. Sebagian bakteri gram positif berperan penting dalam ekosistem, tetapi beberapa juga dapat menyebabkan penyakit serius. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik, cara penularan, serta pencegahan bakteri gram positif sangat penting dalam bidang kesehatan dan mikrobiologi. Terima kasih semuanya.